Ya. Kata Nabi, barang siapa yang Allah kehendaki ya, kepadanya kebaikan, maka Allah akan memberikan sebuah musibah, sebuah ujian darinya. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Al-Fatihah ala hadhihi wa ala kulli hadin salih wa ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa qarabatihi syai'urillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi wa ila ruhi muallifi hadzal kitab al-imam al-alim al-allama al-hirbah al-fahama dil maqamil jalil asy-syekh Ibrahim bin Ismail wa ila ruh khususan Syekh Az-Zarnuzi nafa'anallahu ta'ala bihima wa ila ruh khususan muallimi hadzal kitab gahijukan mulukaini bin Haji Saji bin Muslim Sadi bin Rasulullah Haji Khadamul Quddus bin Haji Ukan Burukai bila ruhi abina azam bil muslimin. Syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Kama qila itu. Kama qila syi'run. Sebagaimana perkara qila telah dikatakan syi'run apa syairan likullin ila sa'wil ula harakatun likullin itu tetap bagi tiap-tiap seseorang ila sya'wil ula mengejar martabat yang tinggi ila syawil ula pada mengejar martabat yang tinggi
Harokatun, bermula bergerak atau mempunyai kemauan. Walakin, dan akan tetapi, azizun, langka atau jarang, pirrijali, pada tiap-tiap orang, sabatun, ketekunan atau keteguhan. Qila, dikatakan, as-syuja'atu sabru sa'atin, bermula kegagahan itu sabru sa'atin, sabar sesaat. Payam bagi, maka seyogianya, li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, ayas buta, apa hendaknya tekun ia, si talib, ayas buta, apa hendaknya tekun si talib, wayasbiro, dan sabar ya, si talib, si pelajar, ala ustadzin, atas guru, wa ala kitabin, dan atas kitab, hatta la yatruka, hatta la yatrukahu, sehingga tidak meninggalkan ia, hatta la yatruka, sehingga tidak meninggalkan ia, hu, akan ustad, abtaro, halnya kurang atau terputus, wa ala fannin, dan atas fan, fan itu bisa juga kalau anak kuliah mah jurusan. Hatta la yastagilla, sehingga tidak sibuk si talib, si pelajar, bipandin akhara, dengan fan yang lain. Qabla ayatayaqqana, qabla ayatayaqqana, sebelum meyakini atau menguasai
ia al-awwala akan yang pertama. Wa ala baladin, dan atas negeri. Hatta layan takila, sehingga tidak berpindah ia. Ila baladin akhara, kepada negeri yang lain. Min ghairi daruratin, daripada selain darurat. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya yang demikian itu kullahu, seluruhnya, yufarriku, yaitu memisahkan, al-umura, akan segala perkara. Wa yushgila, dan menyibukkan ia dzalik al-qalba, akan hati. Wa yudayyi'u, dan menyia-nyiakan ia al-awqata, akan waktu-waktu. Wa yu'dhi, dan menyakiti ia. Wa yu'dhi, dan menyakiti ia al-muallima, kepada muallim. Al-muallima, kepada muallim, orang yang mengajarkan ilmu. Coba dibaca, santriawan. Memisahkan. Wisgilu.
Santriawati. Para santriawan dan juga para santriawati yang mudah-mudahan keseluruhannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dijadikan santri yang soleh dan solehah, dan juga mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhannya mendapatkan ilmu yang berkah dan ilmu yang bermanfaat. Para santriawan dan juga santriawati, sebagaimana pada Rabu yang lalu kita sudah menjelaskan bagaimana manfaat daripada musyawarah dalam segala hal, terlebih-lebih di dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah perkara yang sangat tinggi dan perkara yang sangat sulit. Makanya kita diharuskan musyawarah terlebih dahulu sebelum kita menuntut ilmu, terutama kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Tidak ada lain, kita minta petunjuk, minta arahan dari para ulama sebelum kita belajar ilmu. Sebagaimana tadi contohkan kemarin, seseorang yang ingin berangkat ke negeri Bukhara, kemudian dia musyawarah dulu kepada hukama dan diberikan petunjuk oleh ulama. Kemudian Syekh Az-Zarnuji mengatakan wa'lam bi anna sabra wa thabata aslun kabirun fi jamil umuri. Ketahuilah oleh kamu, sesungguhnya sabar dan tekun adalah aslun kabirun, pokok yang besar, dasar yang besar di dalam tiap-tiap urusan. Sabar dan tekun adalah merupakan kesuksesan. Ya.
syarat sukses ya, terhadap tiap-tiap perkara. Insya Allah siapapun orangnya, apapun pekerjaannya yang dilakukan oleh seseorang itu, jika dilaksanakan dengan sabar dan juga tekun, maka pasti akan sukses, pasti akan berhasil. Ya. Pedagang, kalau dia sabar dalam dagangnya, tekun dalam dagangnya, insya Allah perdagangannya akan sukses. Petani, kalau dia sabar dan tekun di dalam pertaniannya, insya Allah akan menjadi orang yang sukses di dalam pertaniannya. Dan juga santri, kalau dia sabar dan tekun di dalam kesantriannya, terutama dalam menuntut ilmu, maka pasti akan sukses. Kadang-kadang mereka-mereka yang tidak sukses dalam melakukan segala pekerjaan, baik itu pedagang, petani, ya, dan juga setiap pekerjaan-pekerjaan yang lain, ya, tidak ada kesabaran dan tidak ada ketekunan, maka jangan berharap mereka ini bisa jadi sukses. Karena sabar adalah merupakan ya, sumber kesuksesan, syarat kesuksesan. Karena dalam Al-Quran banyak telah dijelaskan. Kata Allah, innama yuwaffas shabiruna ajrahum bighairi hisabin. Sesungguhnya akan dipenuhinya orang-orang yang sabar, ajrahum bighairi hisabin, pahala mereka yang tidak terhitung. Ini merupakan adalah ya, pahala bagi orang-orang yang sabar itu tidak ada hitungannya. Saking hebatnya orang yang bersabar. Baik sabar dalam ibadah, dalam taat, sabar daripada musibah, ataupun sabar di dalam mencegah diri kita daripada perbuatan maksiat. Itu. Maka kuncinya sabar. Bahkan sukses bukan sukses dunia. Ya, kesuksesan di akhirat akan diraih bagi orang-orang yang sabar. Itu. Bahkan dalam Al-Quran, walana beluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Dan kami pasti akan menguji kepada kalian semua. Hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Sehingga kami mengetahui mana orang-orang yang jihad, mana orang-orang yang sungguh-sungguh, dan mana orang-orang yang sabar minkum dari kalian. Karena di dalam kita menempuh sesuatu pasti akan banyak ujian, cobaan, ya, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan cobaan itu, dengan ujian itu, melihat sejauh mana kesabaran, sejauh mana keteguhan, ya, orang itu. Ya. Makanya dalam hadis dikatakan, may yuridillahu bi khairan yusib minhu. Ya. Kata Nabi, barang siapa yang Allah kehendaki, ya, kepadanya kebaikan, maka Allah akan memberikan sebuah musibah, sebuah ujian darinya. Ya, karena rata-rata kita juga bisa naik kelas dengan ujian. Seseorang gak bakalan naik ke kelas 2 kalau gak ngikut ujian. Orang itu bisa naik kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, ya, sampai dia lulus karena mereka ikut ujian. Kalau tidak ikut ujian gak bakal sampai lulus, bahkan gak naik-naik. Kelas 1 ketika ujian dia gak ikut. Tahun besok ujian gak ikut lagi. Tahun besok gak ikut lagi. Maka selama-lamanya kelas 1. Walaupun pintar bagaimanapun, otaknya cerdas, ya, otaknya cerdas, tapi ketika ujian gak ikut,
nggak mau diuji, ini nggak bakal naik-naik sampai kapanpun. Maka yang dilihat seseorang itu adalah ya ujiannya. Termasuk apapun yang kita lakukan pasti akan diuji oleh Allah. Ya, untuk mengangkat derajat kita. Nah, siapa itu orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika diuji? Adalah orang yang sabar, orang yang teguh, orang yang tekun di dalam menghadapi segala urusan-urusannya. Namun orang yang sabar itu jarang. Orang yang ya, tekun, teguh itu jarang sekali. Ya, walakinnahu azizun, akan tetapi kesabaran dan keteguhan itu jarang sekali, langka. Makanya jarang sekali orang yang sukses. Ya, di pondok pesantren enggak semuanya bakalan jadi sesuai dengan apa yang diinginkan, kecuali orang itu bisa bersabar dan juga tekun di dalam ya pesantrennya. Dalam syairan dikatakan likullin ila sya'wil ula harakatun walakin azizun pirrijali sabatun. Kata syairan, bagi tiap-tiap orang untuk menempuh kepada martabat yang tinggi, kepada puncak ya ketinggian, ini harus harakatun, ada gerakan. Harus ada gerakan. Jadi tiap-tiap orang untuk menempuh martabat yang tinggi harus ada gerakan-gerakan darinya. Ya. Kemudian apa? Walakin azizun pirijali sabatun, akan tapi ini langka sekali pada ya tiap-tiap orang ini sabatun, keteguhannya, ketekunannya. Kenapa? Karena tekun itu adalah salah satu modal untuk mencapai daripada martabat yang tinggi. Ya, makanya di dalam kita menempuh sesuatu, apapun yang kita kerjakan, ini harus ada kesabaran dan ketekunan. Harus jadi orang yang langka. Maka yang langka itu yang akan jadi mah. Itu. Ya. Bahkan dikatakan asyuja'atu sabru sa'atin. Orang yang gagah itu, kegagahan itu, keberanian itu sebetulnya bukan orang yang hebat dalam berkelahi, bukan yang hebat dalam ya bergulat, akan tapi yang disebut dengan orang yang gagah sabru sa'atin, orang yang bisa sabar sesaat ketika menghadapi berbagai macam ujian. Ya, ini adalah orang yang gagah seperti itu. Bukan orang yang ya, pintar gelutnya, pintar bukan. Ya, tapi orang yang gagah itu, orang yang berani itu justru adalah sabru sa'atin, sabar sesaat. Jadi kegagahan itu, keberanian itu adalah sabru sa'atin, sabar sesaat. Maka ini harus kita milikin. Ya, kesabaran dan ketabahan. Terutama dalam kita menuntut ilmu. Saya yakin para santriawan, para santriawati ini akan sukses semuanya. Akan berhasil semua sesuai dengan diinginkan. Cuma ya ini harus satu, punya gerakan. Ada gerakan buat dirinya. Rajin menghafal, rajin mutolaah, ya. Dan apa-apa yang diperintahkan oleh guru ya, di dalam kita belajar ini harus kita lakukan dengan sabar dan juga dengan ya tekun. Pasti berhasil. Saya mah susah belajarnya, otak saya mah nggak mampu. Tapi kalau dibarengi dengan kesabaran, insya Allah berhasil. Ya, dengan ketekunan. Kenapa? Karena pada hakikatnya yang ngasih ilmu Allah. Pada hakikatnya yang memberikan ilmu kepada kita adalah Allah. Sedangkan kita belajar menghafal segala macam, kita ngaji, mutolaah, itu adalah bagian daripada ikhtiar dari kita. Makanya Allah melihat mana orang-orang yang sungguh-sungguh, mana orang-orang yang sabar, ya, mana orang-orang yang teguh dalam belajar, ini akan dikasih sama Allah.
Barangkali sekarang nggak dikasih ketika dia dalam keadaan belajarnya. Pada suatu saat ketika dia pulang dari pondok pesantren, karena sudah disuruh pulang sama gurunya untuk diluluskan, kita nggak tahu. Allah Subhanahu Wa Taala kuasa. Yang penting sekarang yang dilihat adalah kesabarannya, ketekunannya. Itu. Insya Allah dengan keteguhan kita, dengan kesabaran kita, sukses. Bahkan sukses bukan sukses dunia, dan juga termasuk sukses akhirat. Karena kita itu dihitung itu bagaimana kita ikhtiarnya, kita sabarnya. Itu yang dihitung sama Allah. Susah banget, berusaha aja. Nah itu dihitung terus, walaupun nggak bisa dihitung terus. Ketika kita mengulang-ulang pelajaran, ketika kita ulang daripada pelajaran-pelajaran dikasih sama guru itu dihitung. Mau masuk ke otak kita, mau tidak masuk ke otak kita, ketika kita menghafal, ketika kita mutolaah, maka akan dihitung orang itu. Bagian daripada pahala. Bahkan ini kita mengulang pelajaran itu kalau dalam hadis sama juga orang yang sedang membaca tasbih. Ulang pelajaran, baca tasbih. Jadi dihitung terus sama Allah pahalanya. Wa dirasatuhu tasbihun, dan menderas daripada pelajaran itu sama juga dia sedang bertasbih. Semakin kita sulit, semakin mengulang-ulang, semakin banyak pahala kita. Seakan-akan kita sedang bertasbih saja. Makanya Al-Imam Zarnuji menyatakan payam bagi li thalibil ilmi ayathbuta wa yasbiru ala ustadin wa ala kitabin hatta la yatrukahu abdaro. Kata beliau, maka seyogianya bagi penuntut ilmu, para santriawan, santriawati, para siswa, para siswi, kemudian mahasiswa, mahasiswi, itu ayasbuta wa yasbiru ala ustadin, hendaknya dia tekun, teguh, wa yasbiru, dan sabar, ala ustadin, atas guru, wa ala kitabin, dan atas kitab. Yang pertama, bagi pelajar, kita harus tekun dan sabar mengikuti daripada guru kita. Bahkan orang semakin banyak khidmatnya akan semakin banyak keberkahannya nanti. Biarin, sabarin aja sama guru. Guru kita belajar terus sampai kita berhasil. Bahkan orang yang menjadi pelayan, khidmat ke guru itu luar biasa, akan diberikan keberkahan yang lain. Dan tekunin. Kenapa? Karena kita sudah mengikuti daripada syarat-syarat yang kemarin tuh. Setelah musyawarah kita harus di sana, udah tetap di sana. Tetap di sana belajar sama guru. Jangan sampai kita beralih kepada yang lain dulu. Kita belajar sama guru kita. Karena kita sudah mempercayai dan memilih bahwa dia akan menjadi guru kita. Terus kita belajar, kita sabari, kita tekunin. Karena ketika kita mondok pesantren juga, dalam satu guru ujiannya banyak, apalagi santri di pondok pesantren. Sakit kadang-kadang dikasih sama Allah, kiriman telat kadang-kadang, 3 hari 4 hari belum dikirim-kirimin. Itu kadang-kadang nungguin bapaknya jual ayam dulu, nungguin bapaknya jual ayam baru ke pondok. Kadang-kadang nungguin gajian dulu kalau ada gajinya. Kalau ngojek nungguin laku online dulu, ojek online. Itu macam-macam. Makanya sabar. Apalagi sakit, sering sakit mah. Dikit-dikit gudik gitu ya. Gitu. Baru sebulan sembuh, udah melendung lagi tuh tangan. Udah biasa itu santri mah. Kadang-kadang gigi itu penyakit santri, gudikan. Ujian luar biasa.
tarbisulan. Ya, bisul dipantat lagi. Gitu. Ngaji juga nggak bisa duduknya. Ya. Tambah lagi banyak penyakit sekarang, itu ujian sebetulnya. Kenapa? Itu ujian dari Allah. Mudah-mudahan mau diangkat derajatnya oleh Allah, mau dijadikan jadi orang baik oleh Allah. Kenapa? Kata Allah, "May yuridillahu bi khairan yusib minhu." Tuh, balinya. Barang siapa yang akan dikehendaki oleh Allah akan kebaikan, yusib minhu, maka Allah akan memberikan ujian, penderitaan. Ya, minhu darinya. Yang penting sabar. Sabar terus kita ikutin. Ya. Satu, wa ala kitabin, atas kitab yang kita pelajarin. Ya. Belajar kitab. Ya, kita ngapal itu perlu sabar, perlu tekun. Kalau nggak sabar, nggak tekun, nggak bakal sampai. Ya. Alfiah paling udah ya 50, udah berhenti. Nggak ditekunin mah, nggak sampai lagi. Ya. Kitab. Jadi ya, sabar terhadap guru dan sabar juga terhadap kitab. Hatta layatrukahu abdaro, sehingga dia tidak meninggalkan akan guru dan tidak meninggalkan akan ya kitab itu abdaro, terputus, kurang keberkahannya. Maka sampai tuntas. Kalau ngapal imriti sampai beres imritinya. Jangan pindah dulu kepada apa? Kepada kitab yang lain sebelum beres imriti. Kalau ngapal yakulu, apalin yakulu sampai tuntas. Ya. Jangan pindah dulu kepada kitab yang lain sebelum itu tuntas. Bahkan kalau bisa setelah dia hafal, setelah dia kaji, dan dia berusaha untuk memahami daripada kitab itu sampai beres. Ya. Itu. Kalau dia ngapal amil, jangan pindah dulu kepada kitab yang lain sebelum amil itu beres. Itu. Hatta yatrukahu. Ya. Wa ala panin, dan atas pan. Ya, kalau bahasa kuliah mah apa, jurusan. Ya, kalau jurusan fikih, jurusan tauhid, jurusan alat-alat gitu. Ya, kalau di pesantren mah. Ya. Gitu. Wa ala panin, atas pan, hatta la yastagilla bi panin akhara, sehingga dia tidak menyibukkan diri bi panin akhara dengan pan yang lain. Dengan jurusan yang lain. Qabla ayat taqonal awal, sebelum dia menguasai daripada yang pertama. Ya. Menguasai dulu kitab yang pertama baru pindah kepada kitab yang lain. Ya, kemudian apa? Jurusan ya. Yang pertama baru pindah kepada jurusan yang lain. Ya. Jangan pindah dulu kepada kitab yang lain. Kepada jurusan yang lain. Nah, kalau di sini kan belum ada jurusan di sini mah. Semuanya diaji. Ya. Walaupun ya ada alat, ada sorobnya, ada fikihnya, ada ya. Kemudian tajwidnya juga ada. Nanti setelah itu bisa kita mengambil jurusan yang lain. Mana yang kita lebih senang? Mana yang kita sukain itu. Walaupun kita kaji semuanya, tapi ada salah satu daripada jurusan yang kita senengin, yang kita sukain, itu kejar sampai berhasil. Kita senang fikih, ya, kita ambil jurusan fikih. Kita lari ke pondok pesantren yang khusus fikih. Kalau kita senang alat, ya, kita sudah senang alat, ya, kita pindah ke pondok ke alat, pesantren alat, ya, kita dalamin alat di sana. Ya. Mau balagohnya, mau nahwu sorobnya, ya kita dalamin di tempat, ya, daripada yang khusus. Kalau kita senangnya kepada tauhid, ya kita cari pondok pesantren yang kajiannya memperdalam tentang tauhid. Walaupun kita aji semua, tapi ada satu pelajaran, satu jurusan yang kita dalamin. Insya Allah kita bisa masyhur, ya, dengan jurusan itu. Daripada semuanya nggak kita bisa ambil semua, tapi kemampuan kita ada satu jurusan yang kita pelajarin, yang kita sukain, itu kita dalamin jurusan itu. Insya Allah nanti akan ada keberkahan dalam jurusan itu. Bahkan ada orang yang ahli dalam surat Fatihah doang tafsirnya. Ya, itu dari manapun dia kalau ngaji Fatihah ke situ. Ada orang ahli dalam Safinatun Najah. Ya, ahli dalam Safinatun Najah, Kasifatu saja. Ya, padahal kita ya Safinah. Tapi dengan ahlinya,
ya, ulama-ulama besar, guru-guru besar, guru-guru yang udah punya ini ke pondok apa segala macam, ketika dia pengen ngaji kitab Safinah, dia datang ke situ. Karena dia ahli dalam kitab Safinah itu. Makanya ada makharijul huruf. Ya. Makharijul huruf. Ya, ketika kita ahli makharijul huruf, maka setiap orang yang ingin belajar makharijul huruf pasti datang ke dia. Kenapa? Karena kita ahlinya. Ya, di Banten ada, di Serang tuh. Padahal 1 bulan itu nggak cukup Fatihah doangan. Nggak sampai selesai, sampai 1 Quran nggak makhrij. Paling Fatihah itu juga nggak cukup 3 bulan 4 bulan belajar Fatihah. Ya, untuk makharijul hurufnya. Kenapa? Karena dia ahli dalam makharijul huruf. Ini makanya ya, dalam satu jurusan, satu pan, kalau kita memang suka di sana, terus kita cari dan sesuai dengan petunjuk guru kita kemana saya harus ya belajar. Ya, sesuai dengan apa yang saya sukain. Minta pada guru, diantar nanti kemana dia harus belajar sampai kita jadi ahlinya. Gitu. Ya. Makanya itu. Ya, kita harus ya tekun dan sabar kuncinya. Belajar, masya Allah luar biasa. Kalau kurang-kurang sabar, kurang-kurang tekun dalam belajar, nggak bakal bisa kita. Ya. Kemudian ya, wa ala baladin hatta layan takila ila baladin akhara. Dan pada satu negeri hatta layan tika ila baladin akhara, sehingga ia tidak pindah kepada negeri yang lain. Min ghairi daruratin, tanpa ada darurat. Ya. Dia nggak pindah dari satu pondok ke pondok yang lain. Ya. Gitu. Ya, kecuali dalam keadaan darurat. Apa darurat dari ya keadaan tempat itu sendiri atau lingkungan, atau darurat keadaan daripada yang timbul dari keluarga kita sendiri yang kira-kira kita tidak bisa meneruskan daripada ya pondok tersebut. Ya, ini jangan pindah dulu. Kenapa? Kalau pindah ya dari satu pondok ke pondok yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, sebelum kita berhasil, maka ini tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah berhasil. Contoh, di sini baru 3 tahun. Ya. 3 tahun pindah ke pondok lain. Akhirnya dari mula lagi. Ya, di sini belajar awamil, ya. Baru sampai jurumiyah juga baru sampai. Di sana dari mula lagi. Belajar sama dari awal lagi. Ya. Awamil lagi, di sana nggak betah lagi, pindah lagi 3 tahun lagi, pindah ke tempat yang lain lagi. Ya. Terus pindah ke tempat lagi, pindah lagi. Ya. Pondok pesantren lain lagi. Pelajari sama juga. Akhirnya selama 9 tahun yang dia kaji itu juga. Ya. Kenapa? Karena yang demikian itu kalau kita belum ya menguasai dalam satu kitab, menguasai dalam satu jurusan, dan juga belum kita dapat ilmu dalam satu tempat, sehingga tidak belum beres kita belajarnya, sehingga dia pindah ke tempat yang lain, fa inna dzalika kulluhu yufarriqul umura, maka sungguh yang demikian itu seluruhnya tuh ya itu dari guru ini belum selesai pindah ke guru yang lain, dari kitab ini yang belum selesai pindah ke kitab yang lain, dari fan ini jurusan ini ya belum selesai, belum menguasai, pindah ke jurusan yang lain, bahkan dari satu pondok ya belum selesai di pondoknya, pindah ke pondok yang lain. Nah, ini akan apa? Yufarriqul umur, akan memisahkan daripada urusan perkara, akan memisahkan perkara. Bahkan wa yusgilu ya qalba, dan juga akan menyibukkan hati kita. Bikin sibuk hati kita. Coba kalau kita ngapal ini belum selesai, matan bin awamil belum selesai, baru setengah, kita ngapal lagi kita apa? Ya, matan bina. Akhirnya pikiran kita bercabang. Akhirnya awamil nggak selesai, matan bina juga nggak selesai. Yaqulu belum selesai, pindah kemana? Ke Imriti. Akhirnya Imriti nggak selesai. Ya, sibuk hati kita. Kenapa? Banyak yang kita hafal. Gitu. Ya. Bahkan wayudayul aqad, akan menyia-nyiakan daripada waktu kita. Itu tadi tuh 9 tahun belajar itu juga. Kenapa? Ini belum selesai, pindah ke tempat yang lain. Ya, kemudian dari tempat yang itu belum pindah juga, belum selesai juga, pindah ke tempat yang akhirnya waktu lama pelajaran cuma itu lagi diulang-ulang. Ya.
Makanya ini penting buat kita, kesabaran dan ketabahan, ketekunan di dalam kita belajar ilmu. Ini kunci ya, kunci buat kita seorang pelajar, santriawan, santriawati, ini kunci. Ya, kunci untuk mencapai kesuksesan kita. Ya, itu. Bahkan yang paling kita khawatirkan, wa yu'dil mu'allima, akan menyakiti mu'allim, orang yang ngajarin kita. Apalagi ketika dia pindah, nggak bilang-bilang, nggak ada restu, nggak ada izin daripada guru yang kita belajar. Ini akan menghambat daripada keberkahan ilmu kita walaupun kita dapat. Tapi kalau kita sabar terus kita ikutin, ya sampai guru juga udah nggak apa-apa. Sekarang udah mau ke rumah, mau pulang nggak jadi masalah. Ya, kadang-kadang walaupun ilmunya dikit, karena ada keberkahan dari guru, ada doa dari guru, ada restu dari guru, insya Allah itu berhasil. Ya, berkembang ilmunya, manfaat ilmunya. Ini yang kita cari. Ya, apalagi ilmunya banyak, belajarnya rajin, tekun segala macam, ya. Itu. Khidmahnya juga luar biasa. Nah, ini akan didapatkan semuanya. Ya, udah keberkahan juga, ilmu juga banyak. Hatta ilmu kita sedikit kalau kita tekunin. Ya, kalau kita sabarin insya Allah nanti akan ada keberkahan ilmu itu sendiri, terutama jangan sampai yu'dil mu'allima, menyakiti daripada apa? Seorang mu'allim yang mengajarkan kepada kita. Makanya hati-hati. Ya. Kepada mu'allim, orang yang ngajarin kita, ini jangan sampai ada suudzon, enggak boleh. Maka dalam kitab apa? Dalam kitab Akhlaqul Banin, ya, walaupun seorang yang mengajarkan kita melakukan sesuatu yang kadang-kadang kita anggap kurang baik, ya, ini kita jangan suudzon dulu. Takut dia ada tujuan lain, ya, dia melakukan itu ada tujuan lain, ya, yang dia lakukan, itu. Makanya jangan sampai kita suudzon dulu terhadap guru. Kenapa? Kalau suudzon sama guru udah repot, ya. Apalagi guru sampai sakit hati, ya, ini kurang ridho, kurang restu, ini minta nasihat kemanapun nggak akan bisa. Ya, keterangan ini sangat luar biasa. Makanya penting. Ya, maka diantara kesuksesan kita, makanya satu adanya kesabaran dan ketekunan kalau kita pengen sukses. Insya Allah. Ya, insya Allah akan sukses. Kalau dua ini kita pakai, ya, karena aslun kabirun, pokok yang besar di dalam segala urusan, terutama urusan kita mencari ilmu, hal yang paling tinggi dan hal yang paling sulit. Kalau kita laksanakan dengan kesabaran, kita laksanakan dengan ketekunan, keteguhan, insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses. Ya, mudah-mudahan sukses dunia, sukses akhirat. Dunia sukses, akhirat sukses. Ya, barangkali ini mudah-mudahan ada manfaatnya, ya, terutama, ya, kita dalam taat juga perlu sabar, ibadah sabar, segala macam, ya, yang kita laksanakan harus dengan kesabaran dan ketekunan. Ya, kenapa? Dengan ibadah ini akan lebih mempermudah kita, ya, dengan doa juga akan lebih mempermudah kita, dengan dekatnya kita kepada Allah akan mempermudah kepada kita untuk daripada menghasilkan segala cita-cita kita, terutama adalah ilmu. Karena pada hakikatnya apapun yang kita laksanakan, kesuksesan itu yang memberikan adalah Allah. Ya, hanya kita bantu dengan kita dekat dengan Allah. Ya, terutama kita rajin ibadah, rajin zikir, sholat kita jangan sampai tertinggal, berjamaah jangan sampai ditinggalkan. Kalau bisa, kalau jamaah udah rajin, ya, sholat sunnah kita, qobliyah, ba'diyah kita tingkatin. Ya, qobliyah, ba'diyah kita. Ya, itu adalah sunnat yang bisa menambal kekurangan kekhusyuan kita dalam melaksanakan yang fardu. Ya, maka nanti kita bikin aja yang enggak qobliyah, enggak ba'diyah,
dia suruh istighfar selama 1000 kali. Itu. Ya, kalau duit barangkali belum dapat, ya apa namanya, inian dengan uang, kita lihat aja, zikir aja, suruh istighfar 1000 kali mayan, atau baca sholawat sampai 1000 kali. Yang tidak melaksanakan apa? Qobliyah ba'diyah. Bagaimana caranya kita bisa qobliyah ba'diyah? Datang lebih awal. Ya, datang lebih awal. Kalau qomat baru datang nggak bakal bisa qobliyah. Ya. Kadang-kadang ba'diyah kita udah tidur. Gitu. Ya, ini. Ya, maka oleh sebab itu, ya mari sama-sama kita tingkatkan segala-galanya, ya ibadah kita, ketaatan kita, dan juga belajar kita tingkatkan semuanya. Kenapa? Karena dengan peningkatan atau perubahan, karena kalau tidak ada perubahan juga nggak bakal, sabar banget tapi nggak ada perubahan sama sekali, nggak ada gerakan, ya nggak ada gerakan, nggak ada kemauan. Sabar mah sabar tapi diem bae. Ngapal nggak mau sabar di pondoknya mah, ente nggak pulang-pulang, anak betah di sini udah. Tapi ngapal kagak, ngapain kagak, ya nggak bisa tetap. Ya harus ada gerakan, ya harus ada kemampuan untuk mencapai daripada martabat yang tinggi. Syawil ula, ya likulin ila syawil ula harokatun walakin azizun firrijali sabatun. Akan tapi jarang sekali orang yang bisa apa? Bisa tekun dan juga bisa sabar. Kalau bisa kita berusaha menjadi orang yang langka, orang yang sedikit. Karena di mana-mana juga yang sedikit justru yang bahagia mah. Wa qalilan min ibadiyas syakur, sedikit sekali hambaku yang bersyukur, ya. Sulatu minal awalin wa qalilu minal akhirin. Yang sedikit terus, ya, yang berhasil, ya. Maka jangan bangga jadi orang yang kelompoknya banyak, gitu, ya. Itu jadi yang sedikit yang kita cari, karena yang sedikit itu yang langka, itu yang jadi orang bahagia. Kenapa? Al Islamu bada agoriban wasa yaudu goriban. Islam itu awalnya asing dan akan kembali asing. Kalau orang asing biasa sedikit. Kita ada yang datang aja seorang tuh, oh orang mana ini aneh kan? Yang satu yang aneh, ya, yang sedikit yang aneh. Makanya patu badil gorobai, maka bahagialah orang-orang yang asing. Udah kalau asing berarti sedikit, gitu. Gitu. Mudah-mudahan manfaatnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Rabbin fa'na bima 'allamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una ahlana Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna